Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Pengarawan. Eyang Bekawan kembali dengan Mbah Joyo. Kali ini Eyang Bekawan dengan Mbah Joyo membahas tentang parikesit atau edamannya Til Kumandel Gendewati. Edamannya itu Mbah, cucunya Eyang itu suka sekali. Kalau tadi video yang tadi adalah panembahan Jawi, sekarang panembahan ini. Nah, Mbah Joyo bisa menceritakan tentang parikesit Putro Arjuno. Siapa itu Mbah parikesit Putro Arjuno? Parikesit kan sanepo. Iya toh. Videone kok mentul-mentul iki energine gede kok. Energine di Frekuensine kamera kalah. iya, kandhane yo. Iso ngene-ngene dhewe. Benar sekali. Nah, pari itu adalah padi. Padi itu simbol kesejahteraan. Terus kesit itu artinya gesit. Nah, gesit itu bahasa Jawanya kan gesit. Nah, artinya kecerdasan. Jadi kalau orang cerdas itu pikiran cepat gitu. Nah, artinya parikesit itu adalah seorang pemuda yang mempunyai kecerdasan untuk mensejahterakan. Itu artinya. Seorang pemuda. Itu titisan dari manifestasi dari Batara Indra. Oh, bukan Wisnu. Wisnu itu ibarat gini loh. Wisnu dengan Krishna dengan Arjuna. Ya. Itu kan selalu bersama. Makanya kan Wisnu dengan Arjuna selalu bersama. Krishna dengan Arjuna selalu bersama. Iya kan? Nah, Krishna itu kan manifestasi dari Wisnu. Arjuna itu manifestasi dari Dewa Indra, Batara Indra. Gitu toh. Nah, ini ibaratnya gini. Krishna itu ibarat mataharinya, Arjuna itu pancarannya. Krishna ini ibarat mata airnya, Arjuna ini pancurannya. Nah, itu saling melengkapi, di mana-mana selalu bersama. Itu. Kalau di dalam pengertian agama yang di agama Islam, yang dinamakan parikesit itu ya Imam Mahdi itu. Gitu. Makanya ada istilah Imam Mahdi akan sholat di belakangnya ada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu ya Wisnu itu. Kalau Anoman gimana Anoman? Anoman yang mendidik si parikesit ini. Nah, parikesit itu kan ada yang ngomong sendiri, yang bagian dari penasehat sendiri, bagian yang mengajari tentang keilmuan sendiri, bagian tentang mengajari tentang ketegasan dan keberanian sendiri. Nah, bagian penjaga itu sendiri. Nah, penjaga ini yang dia termasuk ngomong yang jaga itu adalah Anoman. Tuh. Kalau parikesit pun mendapatkan wahyu namanya Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Nah, Wahyu Cokroningrat itu yang bawa ya namanya itu ada istilah Wahyu Wiji Mulyo. Jadi biji yang memberikan kemuliaan. Jadi kayak bibit itu kan ditanam nih, tumbuh untuk memberikan suatu kesejahteraan. Makanya kan diartikan Wahyu Wiji Mulyo. Nah, ini yang menjaga wahyu ini juga Anoman atau Senggono. Senggono itu apa Mbak? Anoman itu nama lain dari Anoman. Hanoman. Hanoman itu apa? Hono manungso. Ono manungso. Adanya itu kan simbol adanya manusia itu ya disimbolisasi adalah hewan. Hanoman. Hanoman itu kan simbol dari manusia purba itu loh, manusia bertubuh kera. Betul. Manusia tubuh manusia wajah kera. Berwajah kera. Itu artinya ya manusia purba. Jadi kita itu revolution dari manusia purba, dan itu manusia purba itu generasi dari reptilian. Nah, reptilian generasi dari mikroba. Iya. Jadi dari kehidupan air, terus kehidupan disimbolasi adalah waktu itu Wisnu itu menjadi ikan. Ikan. Itu terkoneksi. Matsya, ya. Ikan. Matsya. Nah, kemudian berevolusi lagi ke tumbuhan air ini, amfibi, hewan air ini akhirnya berkembang biak untuk beradaptasi dengan darat. Akhirnya tumbuh hewan yang bisa hidup di air dan darat. Nah, maka waktu itu Wisnu dimanifestasikan dalam bentuk kura-kura.
simbol Kurma. keabadian, simbol kasih sayang. Kura-kura iki mlakune alon kan. Betul Alon-alon matur kelakon sabar. Betul. Kasih, simbol kasih, makanya kan ada simbol kura-kura batok love ya. Ya itu kamu jelaskan tuh, ada yang kemarin tanya di channelnya yang Ya, kata itu Mas kan Pinus simbol kura-kura. love kura-kura itu dimanapun ya namanya tempurung Ada itu kan mahkotanya. kan rumah yang selalu dibawa kemana-mana. Ya. Dan arti disimbolisasi love itu kasih, dimana-mana kasih itu adalah rumah kita yang selalu menjaga diri kita. Ketika kita bisa membawakan diri kita dalam rumah yaitu tempurung kura-kura itu, maka kita akan selalu terlindungi oleh semesta ini. Itu makanya selalu digunakan relief, digunakan leluhur kita untuk membuat relief dalam bentuk kura-kura tempurung love, cinta kasih, simbol cinta kasih. Nah, cinta kasih itu harus sabar, makanya kura-kura kalau jalan tidak pernah keceng. Nah sekarang begini Mbah. Terus gini lagi, ada perkembangan ketika Wisnu turun si manifestasi seorang babi, ya kan, babi hutan. Nah waktu itu Celeng. waktu itu tumbuh lagi berevolusi hewan-hewan mamalia berkaki 4, ya kan. Nah akhirnya waktu itu juga terjadi angkara murka. Dulu tuh angkara murka sering terjadi setiap ada banyak penciptaan, itu terjadi banyaknya karsa. Nah banyaknya karsa ini akan menghasilkan perusakan. Nah perusakan ini akan diturunkan manifestasi Wisnu yang disimbolisasi adalah babi hutan. Nah itu makanya disimbolkan itu sifatnya nyeruduk. Nah, kan ada tanduknya itu. Yang kuncung sekarang pertanyaannya. Habis babi suatu zaman kemudian lagi diturunkan manifestasi Wisnu yang berbentuk awatara singa, narasinya Ya, awatara. kepala singa. Nah, itu artinya apa? Tubuhnya manusia, tapi kepalanya hewan. Singa. Hewan itu simbolisasi bahwa waktu itu kehidupan sebelum habis itu kan ada angkara murka ini. Nah itu pas waktu keadaan ketika manusia Cabut gini. manusia ini Ya. bermuka hewan waktu zaman manusia purba. Benar. Nah itu disimbolisasi Wisnu turun ini berbadan manusia, bertubuh hewan. Nah hewannya itu disimbolisasi adalah singa. Singa itu simbol kebijaksanaan. Nah waktu itu di saat itu orang itu tidak ada istilahnya kehilangan keadaban. Nah orang diberikan manifestasi, diturunkan manifestasi yang berbentuk manusia kepala singa itu, ya manifestasi dari Wisnu itu untuk memberikan kebijaksanaan lagi kepada derajat manusia, kan simbol kederajatan juga kan. Ya. Nah akhirnya derajat manusia naik lagi, dan itu setelah kemudian hancur lagi, terjadi penurunan lagi zaman waktu itu Wisnu turun menjadi manusia kerdil. Ya. Nah manusia kerdil ini simbolisasi di zamannya Lemuria. Ya. Betul. Nah waktu itu bukan Lemuria, sebelumnya Lemuria itu zamannya yang sekarang dibilang alien gitu. Nah mereka sudah ke dimensi 5. Anunnaki. Nah Anunnaki itu yang mereka sudah berevolusi untuk ke kehidupan dimensi 5 yang sekarang disebut alien. Itu masih jauh dengan Homo sapien ya. Masih jauh menjadi Itu Homo setelah. sapien atau Arjuna. Setelah itu yang manusia kerdil itu setelah kehidupan manusia purba, setelah kayak Megalopus, Homo sapiens. Berarti Sangiran itu tua Banget. Sragen. Sebelumnya peradaban alien yang sekarang jadi alien itu manusia kerdil. Makanya alien itu kan badannya kecil ya, pendek gitu kan. Nah itu apa ya, jadi manusia kerdil ini diturunkan manifestasi Wisnu ini diturunkan sebagai manusia kerdil. Waktu itu zamannya generasi alien. Nah, waktu itu masih hidup di bumi. Nah akhirnya waktu itu banyak kebangkitan juga waktu itu untuk ke dimensi 5. Akhirnya yang sekarang tersisa menjadi manusia alien ini. Nah setelah itu diturunkan lagi manusia yang mempunyai kecerdasan waktu itu, yaitu zaman teknologi, itu zamannya Lemuria. Ya zamannya Lemuria ini ada penurunan Wisnu, simbolisasi Wisnu yang ketika itu di zaman menggunakan teknologi batu. Kalau Wisnu mau wujud terakhir menjadi pancaran Arjuna, itu kan yang terakhir. Parikesit itu terakhir. Ya. Yang Jadi ke-10. tadi kan Matsya, Kurma, Celeng, terus bla 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 menjadi
Arjuna yang terakhir. Nah itu Mbah coba jelaskan yang Arjuna. Jadi nek wong bilang Satrio Pining itu ya bapaknya Parikesit. Nah, Parikesit itu lah yang dinamakan Satrio Pining itu Tisada Batara Wisnu atau kalau di pewayangan itu Krishna. Lah yang jadi Parikesit itu jadi Arjuna, Abimanyu, Parikesit itu suatu kesamaan. Satu sifat di dalam tubuh Parikesit itu yang disimbolisasikan Parikesit itu titisan Batara Indra. Jadi yang namanya Satrio Pining itu bapaknya dibilang ratu adil. Nah, kalau nenggon apa jenenge Islam iki jenenge Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi sholat di belakangnya ada Isa Al-Masih itu didampingi sama bapaknya sendiri. Nah, Imam Mahdi Isa Al-Masih itu titisan Batara Wisnu. Perwujudan. Jadi bukan nyata tapi perwujudan. Jadi didampingi oleh ayahnya sendiri. Perwujudan. Nah sekarang Mbak yang mau bertanya secara pribadi atau personal buat cucunya yang khusus Sil Kumandril Gendewati dan Sil Pringsil yang 2 naik turun itu yang mewakili Panembahan ini tadi bertanya, kita sekarang itu ada bahannya yaitu sudah ada candi-candi yang perlu dikaji, yang perlu dilihat, bahannya sudah ada. Ketika bahannya ada, kenapa semuanya diam? Kenapa Mbak semuanya diam? Padahal bahannya ada. Bahan candi itu kan untuk dibaca. Jadi tulisan di batu. Jadi candi-candi itu dibikin lur itu mengandung pusat energi. Andesit, batu andesit itu. Dulu leluhur kita tuh mencari tempat itu nggak sembarangan. Ya, ada sebuah titik yang ada pusaran energi terus dibikin candi bebatuan. Nah, bebatuan itu mengandung energi. Ketika kita berdoa, makanya kan kalau kita meditasi di atas batu andesit itu sangat bagus sekali daripada tanah loh. Jadi kepadatan dari energi itu lebih banyak batu daripada tanah, karena tanah itu adalah pasir yang tanah yang memadat. Maksudnya kan pasir kalau sudah berumur beribu-ribu tahun akan membatu. Batu andesit. Ya makanya pertanyaannya yang itu ketika kita ada bahannya, bahan itu udah jelas, tinggal dijelaskan toh, tinggal dicari kan gitu. Kenapa nggak ada yang mencari? Kalau Mbak sendiri bagaimana sejarah candi-candi itu? Mencari apa sih? Kayak Candi Borobudur itu adalah perwujudan sebuah cakra manusia. Yang Mbah itu juga bisa bilang begitu, cakra manusia. Cakra alam. Cakra suatu wilayah. Kan setiap wilayah ini ada dimensi berapa ya? Misalkan di Candi Brahu, kenapa dulu ketika dikremasi di Candi Brahu karena di situ adalah lorong antar dimensi. Jadi ketika orang dibakar di situ biar sukmanya itu cepat ke alam yang lebih tinggi gitu loh. Terus kayak Candi Sukuh itu juga portal. Jadi di mana portal itu gerbang antar dimensi ya, itu kayak jalur empat gitu loh, kayak lorong gitu. Jadi kayak pintu lah kan. Terus kayak di Cetro juga. Terus di Candi Borobudur itu Cakra juga, ya, cakra alam. Terus di Candi Cakra ada berapa tuh Mbah cakra? kan ada beberapa candi yang di situ ada jalur gerbang antar dimensi. Itu ada candi di Dieng yang di Wonosobo. Candi Arjuna yang di Dieng itu, terus di Borobudur, Magelang. terus di Candi Brahu. Perahu mana? Hah? Perahu itu dari mana? Ya Trawulan, terus di Candi Sukuh, Candi Cetro, Lawu, Candi Sukuh. banyak lagi candi. Lawu atau mana tuh maksudnya itu Ngawi. Jawa Tengah. Candi Cetro itu maksudnya Jawa Tengah. Candi Cetro Jenawi. Ya itu Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Maksudnya Karanganyar. Terus candi apa lagi? Pakai pokoknya ini ya. Tapi saya Jadi tertarik. tidak semua candi itu ada portalnya. Yang tertarik dengan cakra alam yang ada di Borobudur, cakra alam, perwujudan cakra, 7 cakra, yang artinya di tulang belakang, jantung dan cakra mahkota tertinggi. Itu bahan Mbak. Ketika itu bahan, kenapa enggak diramu, jadikan satu. Ayo diramu, semuanya meramu. Kalau kita berdoa membuat formasi, misalkan para light worker ini menyatu mengelilingi candi itu berputar membuat formasi yang sefrekuensi. Wah besok kita bisa wujudkan itu. Itu kita mengadakan meditasi bersama.
Iya, Mbak. Mengelilingi candi itu kita membentuk cakra energi, tapi harus ada yang mengarahkan. Bagi orang yang mengarahkan harus bisa mampu sudah terbiasa keluar masuk surga. Maksudnya dimensi langit gitu loh. Nanti akan kita wujudkan jika Sang Maha memberkati dan Sang Maha mengayomi serta memberikan keberkahannya, akan kita wujudkan. Kameramu kabur-kabur ini. HP-mu meledas lagi. Meledak. Frekuensinya kalah gede. Ya, betul. Nah itu HP kamera HP ini pengaruh, jadi kayak kamera itu gagal fokus itu kan karena frekuensinya itu gak kuat kan gitu. Jadi kita berbicara kayak gini tuh bisa mengandung frekuensi besar juga. Ya, dia punya atom juga loh. Sama. Nah, contohnya kayak Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. oh iya Pak. Ya. Langsung bentul. Nah. Ketika bahannya ada tapi tidak ada yang meramu atau menjadi chef atau kokinya, semua nggak akan jadi. Mustahil bagi parikesit untuk datang. Yang kuncung sudah ada. Kuncung tahu. Ingat nih, Apa? bau itu gak jorok loh ya. Enggak, itu Kan bawono toh. bau itu kan jenis kelamin wanita. Ya kan makanya kan kalau wong kraton manggil bu, ya gitu kan. Itu artinya wanita mengadu. Malah wanita itu bau itu bawono. Bumi ini simbol ibu protein. Oh jangan dikatakan Ya, lubang wanita jangan dijadikan hal yang tabu. Ya. Leluhur kita itu justru dulu mempelajari hal yang sifatnya dianggap orang sekarang tabu. Ya. Makanya kan pemikiran lu itu lebih luas, nggak sesempit orang sekarang. Betul. Zaman sekarang apa sedikit dianggap porno. Ketularan yang biasa berpikir porno itu loh. Ya kan? Kalau orang Jawa sebenarnya nggak terbiasa berpikir porno, jadi HKI itu bukan hal yang tabu. Kalau orang Jawa berpikir porno nggak bikin kemben. Mereka nggak akan menciptakan kebudayaan yang indah yang Justru disebut kita tuh jarit. kita dihasilkan dari hal yang porno itu. Orang tua kita tuh bikin kita tuh direwangi harus pikiran porno dulu. Kalau nggak bisa, kalau nggak gitu ya nggak keluar. Ya, Gitu. Oh, tuh. betul sekali. Pikirannya di porno. Oke, yang saya tutup dulu. Karena sudah masuk ke ranah goib yang sebenarnya itu. Bahaya. Porno resong ini resong metu. Iya, Lanjut ada dewek dhewe Kang. Tak tutup dulu. Sugeng Dalu dari Timur Begawan bersama Mbah Luco. Berarti makanya nek wong lanang disebut li itu kan orang keraton manggil li gitu. Li kan peli. Nah, artinya apa? Li berarti K kan li kan. Ya. Ada peli. Li itu li lintang. P itu apa? Berarti apa? L-nya li itu lintang. Lintang itu angkoso, simbol Ya. angkoso. Kalau bawo kan bawono. Bawono. Li itu lintang. Ya. Penemune ana ing lintang. Penemune ono ing lintang. Jadi nyawang lintang itu lah sifatnya lanang. Betul. Bapak angkoso. Betul. Nek bawo iki bawono. Bawono. Ibu Pertiwi. Ojo tinggal porno. Sugeng Dalu Kita rahayu. berada dari kepurnaan. Rahayu. Rahayu para sederek sedaya, para pinesepolan penisilin, para apa jenenge tilkumintil, Til kumandel. karo Sebenarnya- singcil. Sebenarnya bukan til tapi til. Til kumandel Gendewati dan Silpinsil. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Matur Om semua nuwun. Swastiastu. Om Swastiastu. Sukitata satu syatu Om Santi Santi. Puji syukur kepada Sang Yang Moho. Dan alhamdulillah sudah ketemu dengan Mas Tinus. Rahayu, Gawan agak sotot. rahayu Ini pangeran Pringsil. Nah aku Mbah Luco. Senengane gawe apa senenge? Gawe metu. Ya ini nek gak dilucu ya rasa metu tenan. Ruwet. Oke. Sugeng Dalu rahayu rahayu dari Timur Bengawan.